Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 9 Juli tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada waktu itu berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya kurban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Bersabdalah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, "Yakub, Yakub." Sautnya, "Ya Tuhan." Maka bersabdalah Allah, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Maka berangkatlah Yakub dari Beersheba. Anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka naik kereta yang dikirim Firaun untuk menjemput. Mereka juga membawa ternak dan harta benda yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Dan sementara itu, sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan ayahnya Israel. Ketika Yusuf bertemu dengan ayahnya, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang aku boleh mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesak kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Bertahan sampai kesudahannya. Saudara-saudari terkasih, sebagai manusia, kita pasti pernah dan mungkin sementara mengalami kesulitan, kesusahan, dan tantangan dalam hidup. Banyak orang tidak berkembang, tidak berhasil dan gagal dalam hidup, justru karena mereka tidak berani dan tulus menjalani kesusahan dan tantangan itu. Pada bacaan pertama kita hari ini, mengisahkan tentang Yakub dan anak-anaknya yang pergi untuk bersiap hidup di Mesir. Yakub memilih untuk bersiap pergi dan hidup di Mesir, tidak sekedar untuk menemui anaknya Yusuf dan menghindari kelaparan. Ia pergi untuk menjadi kesaksian bagi Firaun dan rakyatnya tentang kemahakuasaan Allah yang diimaninya. Allah telah berjanji untuk tetap menyertainya melalui berbagai perlindungan dan bertambahnya keturunan. Keyakinan akan penyertaan Allah inilah yang mendorong dan meresapi Yakub beserta keluarganya untuk pergi ke Mesir. Saudara-saudari terkasih, senada dengan bacaan Injil kita hari ini, Injil Matius menekankan hal tentang penyertaan Allah dalam berbagai momen penderitaan, masalah, dan tantangan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Bagi Tuhan Yesus, hidup setiap waktu di dunia ini ibarat kehidupan seekor domba di tengah serigala. Artinya, sekali orang diberi hidup di dunia ini, manusia ibarat ditempatkan di tengah-tengah persoalan yang setiap detik menantang dan menguras kebahagiaannya. Hidup itu sedari awalnya sudah selalu berhadapan dengan masalah, tantangan, dan penderitaan. Namun, hal yang istimewa adalah pesan Tuhan Yesus hari ini. Tuhan Yesus menggunakan simbol kecerdikan ular dan ketulusan merpati. Tuhan Yesus mengajak untuk harus tetap bijak, bertekun, setia, sabar, pandai mengambil tindakan, dan tidak terpancing emosi. Tetap waspada dan tidak khawatir, karena bagi semua orang yang setia pada Tuhan, Tuhanlah yang akan berbicara untuk mereka. Maka kita harus bertahan setia, dan Tuhan pasti menyertai. Tuhan membutuhkan kita untuk menjadi saksi tentang kualitas-kualitas hatinya, yang terlihat melalui keutamaan-keutamaan seperti itu bagi sesama. Melalui kesabaran, ketekunan, cinta, kesetiaan, kerendahan hati, sikap tidak mundur dalam hal-hal yang baik dan luhur yang ditunjukkan oleh pengikut-pengikutnya, maka dari situlah dunia mengenal Allah. Saudara-saudari terkasih, dari kedua bacaan ini, kita belajar untuk siap menjalani hidup dalam situasi apapun dan dimanapun kita berada. Pada bagian akhir Injil hari ini, disebutkan bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sabda ini sungguh sangatlah menghibur. Dari hal ini kita dapat mengetahui, yang pertama, bahwa akan ada akhir dari segala penderitaan. Penderitaan bisa saja berlangsung lama, namun tidak akan terus ada untuk selamanya. Yang kedua, bahwa walaupun berbagai kesukaran itu terus berdatangan, kita bisa menanggungnya. Seperti halnya masalah-masalah itu tidak akan ada untuk selamanya, demikian pula masalah-masalah itu bukan tidak tertahankan. Kita bisa menanggungnya sampai pada kesudahan. Karena kita akan ditopang di atas kesukaran itu,
di dalam lengan-lengan yang kekal, Allah akan memberi kita kekuatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, keselamatan merupakan upah kekal bagi mereka yang bertahan sampai kesudahannya. Badai topan dan cuaca buruk yang kita alami sekarang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kebahagiaan abadi yang akan kita nikmati nanti. Iman akan mahkota kemuliaan telah menjadi penghibur dan kekuatan bagi orang-orang kudus yang menderita di segala zaman. Ini bukan hanya suatu dorongan bagi kita untuk bertahan, melainkan juga suatu ajakan agar kita bertahan sampai pada kesudahannya. Ingatlah pesan Injil hari ini. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Setialah sampai kesudahannya, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Semoga demikian. Amin.